Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang pertama. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian: janganlah menyebarkan kabar bohong, janganlah membantu orang bersalah dengan menjadi saksi yang culas. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema pentingnya kebenaran dalam perkataan dan tindakan. Saudara-saudara terkasih, pagi hari ini nat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kebenaran dalam perkataan dan tindakan kita. Janganlah menyebarkan kabar bohong adalah peringatan untuk tidak terjebak dalam gosip, fitnah atau informasi yang tidak benar. Ketika kita menyebarkan kabar bohong, kita tidak hanya merusak reputasi seseorang, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dan merusak hubungan. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksi kebenaran, bukan pembawa kebohongan. Saudara-saudara terkasih, selanjutnya kata jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang culas mengajarkan kepada kita untuk tidak membela yang salah hanya demi kepentingan pribadi atau karena alasan tertentu. Menjadi saksi yang culas berarti memberi kesaksian yang tidak benar atau berpihak pada yang salah, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, renungan pagi hari ini mengingatkan kita untuk menjaga integritas dalam perkataan dan tindakan. Dalam kehidupan sehari-hari kita ditantang untuk selalu berpegang pada kebenaran, menjauhi kebohongan, dan tidak membela yang salah. Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya dalam mewujudkan keadilan, dan kita harus berhati-hati agar perkataan kita tidak merusak atau menyakiti orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini melalui firman Tuhan ini? Yang pertama adalah kekuatan kata-kata kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ayat ini mengingatkan kita bahwa perkataan kita memiliki dampak yang besar. Menyebarkan kabar bohong atau gosip tidak hanya bisa merusak reputasi orang lain, tetapi juga merusak kepercayaan dalam hubungan kita dengan sesama. Kita perlu berhati-hati dalam memilih kata-kata dan memastikan bahwa apa yang kita sampaikan adalah kebenaran. Pesan yang kedua adalah keadilan sebagai panggilan kita. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi yang jujur adalah bagian penting dari keadilan. Ayat ini memperingatkan kita untuk tidak membela atau menyokong orang yang bersalah hanya karena alasan tertentu, seperti kedekatan pribadi atau kepentingan. Kita dipanggil untuk berdiri di pihak yang benar dan mendukung kebenaran, meskipun itu bisa jadi tidak menguntungkan bagi kita secara pribadi. Pesan Tuhan yang ketiga adalah integritas dalam tindakan. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ayat ini menuntut kita untuk memiliki integritas tidak hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan kita. Menjadi saksi yang jujur dan adil dalam segala aspek kehidupan, baik di tempat kerja, keluarga, atau masyarakat, adalah panggilan untuk hidup sesuai dengan prinsip kebenaran yang diajarkan
Tuhan. Pesan Tuhan yang keempat adalah tanggung jawab moral. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita juga perlu merenungkan tanggung jawab moral kita sebagai individu dalam menjaga kebenaran. Menyebarkan kabar bohong atau menjadi saksi yang culas sama saja dengan merusak kepercayaan dan menumbuhkan ketidakadilan di sekitar kita. Kita diingatkan untuk berpegang pada kebenaran dan menjalani hidup dengan hati yang murni. Secara keseluruhan, ayat ini mengajak kita untuk menilai kembali bagaimana kita hidup, berbicara, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan, atau kita justru terjebak dalam kebohongan dan ketidakadilan? Karena itu, renungan ini adalah ajakan untuk menjaga integritas kita sebagai orang percaya. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk memiliki integritas yang baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, lakukan yang terbaik, terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.